Kita siwak tersebut lalu diambil Siti Aisyah siwak tersebut lalu dilamahkan dengan gigi Siti Aisyah. Kan ibaratnya siwak hanyar itu kan karas ini dilamahkan pakai gigi. Nah, hanya disiwakan ke gigi Rasulullah SAW. Jadi Siti Aisyah itu berbangga liurku tercampur dengan liur Rasulullah di satu siwak. Nah, itu memudahkan keluar roh, memudahkan keluar roh, memudahkan proses sakaratul maut. Jadi kita ya Allah bila jaring bepasan kawan bini Allah anak kita siwaki kita kan kata kalau lagi mau menyewaki puyuh deh siwaki apa tuh. Nah sampai nak meninggal ya Nabi mencari siwak. Kita sehat dari besi siwak. Seharusnya kita bisa siwak. Ada aja siwak tapi sikat gigi. Ini sikat gigi bisa jual ya Allah. Tapi siwak mang ini kan, kalau misalnya dengan adanya sikat gigi kada lagi berlaku siwak ini tetap berlaku. Sunnah Nabi Muhammad siwak ini berlaku. Kan kada mungkin kalau membawa sikat gigi hendak salib, bawa sikat gigi nangkut. Itu ini nyaman buat amat kau kan. Ada barang juga dibawa. Syahdan adalah bersiwak itu ada beberapa faedah dan fadilat lebih daripada 70 fadilat ujar ulama. Di antaranya mensucikan mulutnya, gampang ya Allah, membersihkan gigi, membuat Allah ridha. Nah, jadi bila kita bersiwak itu Allah Taala ridha. Allah Taala senang. Senang. Malah kan orang sakaratul maut disiwaki Allah senang. Buktinya Allah senang, Allah mudahkan rohnya keluar. Memutihkan gigi diantaranya menguatkan gusi. Nah, padahal kita bersiwak di gigi kelak. Efeknya tak gusi. Tapi kita percaya aja. Fajar menyiwaki gigi kita tahu gusi aja kuatnya aja. Nah, kita percaya aja karena ulama-ulama hari itu lebih cerdas, lebih pintar daripada kita percaya aja. Ini nang ulun baca ini kitab Datuk Lampayan lah. Data kitab Syekh Muhammad Al-Syarah Banjari. Jadi menjelaskan masalah fadilat atau faedah bersiwak. Dan diantara faedah bersiwak itu membetulkan tulang belakang. Dipikir secara akal di mana? Bersiwak membetulkan tulang belakang. Paling faedahnya jauhnya antara gigi lawan belakang. Nah, tapi kita ya baik sangka aja tak. Kalau misalnya gigi urat giginya ada mengontok ke urat belakang bisa juga siapa? Nah ya, orang misalnya sakit gigi suntik di kulit ya. Ya, itu kan contohnya tak. Ya kan awalnya mengontak pada tahan. Kalau misalnya kita atas sipak duri kan, aduh jam untung lah aduh ada nang batis tak aduh. Habis itu mata keluar banyak mata, mengontak aja. Awak kita nih berada. Di antara fadilat bersiwak lah jasidin ujar Datuk Lampayan deh malambat akan tuha awet muda biar tapi orang nggak tahu sudah tuha ya. Nah mungkin waktu kada mengamalkan mula dia mulai malam insya Allah awet malambat akan tuha ujar Datuk deh. Dan menggandakan pahalanya dalam orang sembahyang 2 rakaat bersiwak lebih banyak pahalanya daripada 70 rakaat tapi kada bersiwak. Misalnya orang anak baca Quran bersiwak dulu. Itu lebih kenal maknanya daripada baca Quran kada bersiwak. Menggandakan, membanyakan pahala dan menambahin cerdik. Cerdik itu cerdas pintar. Nah, bila akan sekolah. Sebelum belajar tuh bersiwak itu membuat cerdas otak. Mana? Ya kita baik apalagi otak kan gigi ini parah lawan otak. Mana tak jauh gigi daripada belakang kan deh. Nah,
Nah, dan membaiki perangai, membuat akhlak baik. Mesti nyata itu mengamalkan sunnah Nabi apa? Mengamalkan sunnah Nabi itu bagus kalau akhlak. Dan memudahkan keluar roh tatkala sakaratul maut, ya, waktu orang sakaratul maut disiwaki giginya, memudahkan rohnya keluar, kan ada sakit, nyaman kan mudah. Dan mengingatkan membaca syahadat ketika hampir mati. Nah, itu manfaat. Jadi misalnya orang sakarat, orang Islam disiwaki giginya, faedahnya dua. Waktu itu tuh, yang pertama memudahkan rohnya keluar, yang kedua itu mengingatkan inya membaca la ilaha illallah. Kan kadang-kadang banyak orang kan ingat, ya Allah, waktu itu tuh setan tuh sekuasanya mengganggu supaya kita ini lupa kepada Allah, supaya kita ini mati karena beriman. Nah, waktu itu bila kita bersiap disiwaki, setan tuh deh karena awal. Setan itu kadang awal mengganggu orang yang mengamalkan sunnah Nabi Muhammad, sehingga waktu itu setan kadang awal mengganggu, jadinya ingat kepada Allah, ingat hendak mati, ingat hendak membaca la ilaha illallah, menolongi supaya mengatakan mengucap la ilaha illallah. Bila orang membacanya itu mati, nyata masuk surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah ma'as sabiqin. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, mati, masuk surga bersama orang yang berdahulu masuk surga. Berdahulu masuk surga. Bukan bapak juga. Karena bila siwaki kiri siwaki, kalau yang bagusnya itu kita membiasakan siwak. Tapi kan ada salahnya jawab bahwa siat lawan anak min aku bilang garing kena siwaki. Misal walaupun kita 3 hari aja sembuh, nah ada umur udah apa? Kan kita bersiap-siap kalau apa? Di antara fadilat siwak jua membuat musuh itu gentar. Nang nyata dulu musuhnya utama setan kan? Inna syaitan adalah madu mubin. Setan itu musuh nang nyata. Bisa juga diartikan musuh orang Islam ini orang kafir harbi. Kafir di peperangan ada kisah bari. Kisah seorang panglima Islam, panglima perang dengan tentara Islam. Kan bahari banyak loh terkenal panglima Islam seperti Khalid bin Walid, ya Allah, siapa Salahuddin Al-Ayyubi, Tariq bin Ziyad, Muhammad Al-Fatih, banyak lagi tentara-tentara Islam yang gagah perkasa menaklukkan kota-kota orang kafir lalu menjadi negara Islam, ya Allah. Di antara mereka itu sebelum mereka itu berperang, panglimanya ini orang yang soleh. Nah, sebelum dia perang, diajaknya seluruh tentaranya untuk mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Diajaknya tentaranya untuk sholat malam, memohon kepada Allah agar ditolong, mengamalkan pokoknya seberatan sunnah Nabi yang sudah digawi. Ada satu lagi nang kali digawi apa bersiwak. Maka disuruhnya tentaranya seberatan bersiwak. Kamu kayak bukan bersiwak. Waktu bersiwak itu musuh, maksudnya orang kafir di sana, jauh sana, di seberang laut atau di seberang gunung sana meneropong. Bahari sudah ada teropong. Sekali diteropong, melihat bubuhan kaum muslimin bersiwak. Oh majar, kayu dimakannya. Mun kayu dimakannya berarti kita ini dimakannya juga soalnya. Nah, takutan bubuhan orang-orang kafir nih. Kok meneropong kan, mau bersiwak pakai makan kayu lah. Wah, kayu dimakannya aja. Kanibal ini kayu dimakannya apalagi kita aja. Nah itu sudah membuat gentar orang kafir.
nanti sangkanya makan kayu. Jadi bahagia bubuhannya kayu makan iya aja. Kalau punya hati, ini aja. Itu sudah membuat gentar orang kafir, membuat gentar musuhnya. Lalu musuh kita setan ya Allah, setan. Tapi kalau orang kafir dan kafir zimmi itu kita kan memusuhi. Kafir zimmi itu kafir yang kadang mengganggu orang Islam. Saya kita bertetangga dengan orang Nasrani, orang Yahudinya kadang mengganggu kita kadang menggangguinya. Kita kan memusuhi. Maksud kafir harbi itu ya kafir dia menghina Islam, memerangi Islam, maka kita melawan dengan berperang. Itu kafir harbi itu nanti perang lah. Zimmi itu artinya zimmi itu dijamin keamanannya. Misalnya orang kafir dia hidup di negara Islam, dia tidak berbuat kekacauan, tidak menghina Islam, bahkan dia bayar pajak kepada orang Islam setiap. Nah itu dilindungi. Bahkan Rasulullah menjamin, bahkan Rasulullah mengatakan aku memusuhi kepada orang yang memusuhi kafir zimmi. Kalau orang kafir biasa misalnya kita sejiran ya kalau masyarakat kita misalnya kita punya masjid, punya gereja, dia kadang mengganggu kita saling menghormati, kita kadang boleh membom misalnya atau membunuh, meletakkan bom itu dilarang oleh Islam. Kadang boleh kita mengganggu orang kafir yang tidak mengganggu kita. Kecuali misalnya yang menghina Islam, menghina agama kita, baru kita melawannya. Nah, itu diantara fadilat bersiwak ya Allah, atau faidah bersiwak. Dan hasil fadilat bersiwak itu dengan tiap-tiap yang kesat, amunnya hari ini bisi kayu kayak ini. Nabi nang kayu nang bagus itu kan kayu arak atau kayu zaitun. Sini kan tidak pohon zaitun di negeri Timur Tengah ada kayu zaitun, harum kayunya, itu bagus ya. Atau kayu arak tahun ini kayu apa kan ngarannya lah. Nah misalnya kadida bisi kayu arak ya kalau tahun kadida nukar kan bisa batang karamunting, bisa juga kan asal kesat. Misalnya kadida bisa tak sembahyang, misalnya kadida ingat bosok bisa dengan kain apa tangan baju digesek-gesekakan, itu dapat juga pahala. Tapi abdulnya pakai kayu arak. Intinya membuangi yang kotoran-kotoran atau makanan yang melekat di gigi. Pada mau dengan kayu licin lah, atau benda yang licin seperti kaca itu kan licin tuh kalau kawan buangi ada kesat. Dan sunat memulai bersiwak itu pada pihak geraham kanan, di atas dan di bawah. Geraham itu mana? Gigi geraham tak? Di kan? Ya lah. Nang gigi nang taring tuh kan? Lain kan? Di sini lih, paling sini lih. Pokoknya yang di sini, yang kesan memecah. Apa maksudnya nongkrong kacang? Makan kacang lalu memecah. Nah mulai kanan. Di atas dulu hanya di bawah. Tapi mau beberapa aja ya dapat dua pahala. Cuman nang lebih sunnahnya lagi memulai bersiwak itu pada pihak geraham kanan di atas, lalu di bawah, di atas dulu. Mulai tiga ya Pak. Punya di bawah. Nah. Dan di luar dan di dalam. Di luar di dalam itu maksudnya ini yang di dalam ini jenang. Di luar zahir batin. Kadang nang di sini di luarnya lah, ini di dalamnya ini kan. Nang biasanya nang kesulitan. Bisa jadi pelubang, ada pelubang.
Kalau situ tak buat nasi, nah di situ jual sunatnya tak, misi gigi. Nah, tapi ada yang bergigi sebigiannya atau dua bigiannya nih, hilangkan dah. Ya tetap dia dapat pahala sunat dan dua bigi itu juga. Ya tetap dia dapat pahala sunat. Kecuali kan tidak lagi habis dah mendataan. Amnya dia nu igusio mana berdarah igusio lah. Maka dilakukannya juga hingga pertengahan. Maka dimulainya pula pada geraham kiri pula seperti yang begini itu. Maka dilakukannya hingga pertengahan. Nah, jadi nang sunahnya itu ya Allah kita menguti pakai tangan kanan. Mutinya kayak itu ya Allah kayak itu nanti. Habis itu mulai geraham di atas gigi di atas daripada gigi geraham di atas. Sampai ke tengah, kemudian di bawah juga geraham di bawah, kemudian zahir batin yang di dalamnya asal ada kita. Ya kalau ada namun berhemat benar tuh, ya kalau sampai situ sebelah kiri pulang, mulai geraham kiri pulang mulai atas, ke tengah, sampai situ di bawah pulang geraham balik bawah. Ke tengah zahir batin di dalamnya maksudnya. Nah itu caranya ujar datuk sidin itu udah hafal, sidin alim, sidin cerdas, sidin ahli fikih. Nah sidin mengambil dari kitab-kitab yang besar-besar juga. Itu caranya. Tapi biasanya pakai itu ya tetap aja pahala, cuman yang lebih sunnahnya ya Allah, lebih sunnahnya lah. Amunnya gigi palsu ya tetap jual, disunahkan amun ada gigi palsu kan bisa gigi palsu dipasang ya tetap jual, ya gigi seorang jual lah tak. Walaupun giginya saja gigi emas. Untuk kebanyakan duit nih kalau sampai emas gigi. Tapi seandainya orang nyawa gigi emas nih bila meninggal dunia ya dipacul juga itu emasnya tuh melarang di sana ahli waris. Nah cincin dipaculi kan habis saya itu dah bila masuk kubur tuh kain kapal menajar lagi dibawa. Banyak benar sih nantinya atau bacaan ya yang penting diamalkan lah. Nah tahu aja caranya kayak itu ya kalau dengan waktu-waktunya yang utama tak sembahyang ya kalau nak berwudu siang buat puasa tetap sunnah juga nang makruh nih tuh nang bersihkan gigi nang berudul. Kalau ini kan kada ibaratnya tuh kada meninggalkan rasa kalau kan kita gigi aja tetap disunahkan menurut Imam Nawawi, tetap disunahkan nang ini bila nak sembahyang. Nah nang bersihkan gigi nang beudol neto bila sudah gelincir matahari artinya sudah lewat hari itu makruh sudah, artinya namanya nang sebelum gelincir misalnya jam 7, jam 8, jam 9 itu ada apa-apa. Nang bersikat gigi nang bodol itu ada apa-apa. Nah asal odolnya jangan ditaguk aja. Nah tapi kalau sudah lewat sudah artinya gelincir, nah itu makruh sudah bersikat gigi nang bodol itu. Tapi kalau kita nang siwak ini tetap disunahkan. Karena ini kan kadang meninggalkan rasa aja kalau di mulut. Nah lain bodol itu kan bodol ada rasanya. Tetap disunahkan. Berapa menit sudah? 28. Ya, cukup aja sudah. Jadi kita kadang baca kitab nang
Selamat talib neta. Nah, udah kita kau mengamalkan kan sudah diberi sudah di ada dijuali ada neta gratis saja. Nah, sudah diberikan tinggal kita mengamalkan ya Allah. Supaya kita ini ya disayang Nabi ya Allah. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku termasuk isiwak maka dia adanya sungguh cinta kepadaku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepadaku maka bakal bersamaku di dalam surga. Bukan sajiran lagi, bersama-sama kayak kita duduk bersama-sama. Nah, di dalam surga bersama Rasulullah SAW. Tidak ada teman yang paling baik dimanapun kecuali Rasulullah sebaik-baik teman kita. Nah, apalagi di surga kan luar biasa. Rasulullah surga di mana? Surga Firdaus. Nah, orang yang Muhammad Rasulullah Nabi Muhammad bersama Nabi Muhammad kan di dalam surga Firdaus. Itu harapan kita. Mudah-mudahan kita sebarang tak kumpul dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca ratib hadap ila hadratin Nabi Mustafa